Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban. Di video kali ini kita akan membahas suatu hal yang cukup menarik menurut gue teman-teman, yaitu adalah mengenai biaya desain atau design fee dari seorang arsitek ataupun interior designer. Kenapa gue pilih topik ini? Soalnya secara pribadi teman-teman, waktu itu tuh setelah gue lulus, terus gue dikasih kerjaan nih, kemudian si klien tersebut nanya per meter perseginya berapa, dan itu gue bingung teman-teman, bingung banget mau jawab berapa ratus ribu per meter perseginya. Dan karena waktu itu gue baru lulus tuh belum tahu sebenarnya apa aja sih yang dikerjain arsitek dan sebagainya. Nah jadi buat teman-teman yang misalkan baru lulus atau misalkan untuk sampingan-sampingan yang masih kuliah, kemudian disuruh ngedesain sama saudaranya kek, sama kenalan siapanya kek, semoga video ini bisa membantu lo orang yang memang nggak tahu nih mau kasih harga berapa ke klien teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke poinnya teman-teman, di sini gue pengen cerita sedikit. Jadi waktu itu yang gue ditawarin untuk proyek tuh konteksnya interior teman-teman, interior sebuah rumah tinggal, kemudian klasik. Karena gue lulusan arsitek teman-teman, jadi bukan desain interior, jadi gue nggak ada bayangan sama sekali nih kira-kira apa sih kerjaan si interior designer. Nah buat teman-teman yang belum tahu kerjaan interior designer, teman-teman bisa lihat video gue mengenai tahapan mendesain teman-teman atau design phase. Nah di situ udah gue jelasin semua dari schematic design, kemudian juga design development, construction drawing, dan juga supervising. Nah lanjut teman-teman ke ceritanya. Jadi setelah gue dikasih proyek, itu kan gue bingung teman-teman, ini mau kasih harga berapa, dan gue lihat di internet tuh kurang lebih harganya ada yang 100, ada yang 200. Dan posisi gue nggak tahu nih teman-teman, desain interior tuh ngapain aja, karena kan kalau misalkan di arsitek, kalau misalkan teman-teman kuliahnya arsitek, kerjaannya tuh cuma bikin site plan, block plan, denah, tampak, potongan, udah teman-teman. Kemudian juga konsep-konsep buat dipresentasiin ke dosen pas final di akhir semester kan teman-teman. Nah akhirnya gue waktu itu ngasih harga tuh di angka 300.000 per meter persegi. Dan waktu itu tuh gue sangat gak aware teman-teman dengan waktu deadline. Jadi ketika si klien tersebut ngasih waktu tanggal sekian gue pengen rumah gue ditinggalin, dan kemudian gue udah kerjain, dia memang minta revisi terus kebetulan. Dan gue kan posisinya baru lulus, gue baru fresh graduate, gue nggak tahu apa-apa, ya gue ikutin aja revisi terus. Jadi di satu, anggaplah di kamar tidur revisi lagi kan otomatis nggak jalan-jalan ke ruangan lain teman-teman. Sedangkan ada 10 ruangan kali yang harus didesain karena itu lumayan cukup gede. Dan akhirnya karena si kliennya itu merasa gue kerjanya lama, jadi akhirnya tuh gue di-cut teman-teman, di-cut ya, dikasih lah pesangon sedikit untuk biaya gue ngerjain lah istilah teman-teman, buat ngebantu-bantu, intinya seperti itu. Dan tidak sebanyak yang nominal gue sebutkan pas awal, yaitu 300.000 per meter persegi. Seperti itu teman-teman. Nah dari cerita ini kita masuk ke poin nomor 1, yaitu biaya desain tersebut kita ambil per meter persegi. Dan setelah gue baru kurang lebih 2-3 tahun ini, di teman-teman gue tuh ada yang kisaran 100 sampai dengan 600.000 per meter persegi. Jadi buat teman-teman yang baru lulus, teman-teman bisa kasih 100.000, bisa teman-teman kasih 200.000, teman-teman kasih 300.000. Gue punya teman ya, dia tuh ngasih 350 sampai 400.000 per meter persegi, dan gambar kerjanya dan desainnya pun bisa gue bilang itu standar aja dibandingin yang 600.000 per meter persegi teman-teman. Jadi di sini teman-teman pastikan lagi jangan sampai teman-teman ngasih harga terlalu bawah, karena sebenarnya balik lagi ke klien. Teman-teman lihat jenis-jenis klien, gue udah pernah bikin, dia tuh ada yang money oriented, ada yang value oriented, sama satu lagi dia tuh ada yang product oriented teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa lihat memang sebenarnya tuh kita ngedesain tuh juga ada targetnya teman-teman, ada target marketnya. Lu mau yang murah, mau yang ke menengah, dan juga mau yang product oriented, itu yang paling tinggi deh teman-teman. Teman-teman bisa cek video gue yang itu. Jadi teman-teman jangan teman-teman langsung minder karena teman-teman gak dapet proyek yang harganya cukup tinggi teman-teman. Karena gue juga posisi di sini tuh proyek masih sedikit ya teman-teman. Pokoknya jangan sampai minder
teman-teman gak dapat proyek, gue gak dapat proyek, jangan gue kerjanya jelek dan sebagainya. Teman-teman jangan minder seperti itu dulu, kecuali kalau memang kerjaan teman-teman itu sangat jelek. Ya itu teman-teman harus perbaiki diri teman-teman ya. Jadi teman-teman pastikan dulu udah 3D-nya bisa, render segala macam bisa, gambar kerja bagus. Kemudian ada klien yang masuk nih ke teman-teman, ada masuk, kemudian teman-teman ngasih harga nih 300.000 per meter persegi. Terus teman-teman jabarin, ntar gue akan ngeluarin seperti ini, portfolio gue seperti ini. Dan kalau misalkan klien tersebut nggak cocok dengan harga 300.000 per meter persegi, teman-teman jangan minder. Karena memang ada klien yang intinya tuh nyari semurah mungkin teman-teman. Dan kalau misalkan memang teman-teman nggak mau turunin harga teman-teman, ya itu nggak masalah. Jangan sampai teman-teman turunin harga, ya udah deh, gua kasih nih jadi 50.000 per meter persegi. Terus kliennya oke 50.000. Terus ya gitu teman-teman kerjanya jadi males-malesan. Jadi ntar teman-teman bilang, aduh gila gue dapat klien cuma 50 meter persegi, mintanya ini. Ya salah sendiri teman-teman nawarin kan. Teman-teman mikir, udahlah daripada nggak ada kerjaan. Misalkan teman-teman mikir seperti itu. Nah makanya daripada mikir seperti itu, mendingan teman-teman begitu dapat klien yang misalkan harganya nggak cocok, udah teman-teman langsung cut, nggak masalah, nggak ada proyek. Daripada teman-teman ada proyek nih 50.000 per meter persegi, tapi teman-teman tuh ngerjainnya males-malesan. Jadi sebenarnya tuh harus dapat orang yang tepat dan di waktu yang tepat teman-teman. Kalau bahasa Inggrisnya teman-teman, the right person in the right place at the right time. Sebenarnya balik lagi ke situ sih teman-teman. Kalau misalnya lu udah punya klien kenalan yang emang dia tuh duitnya nggak berseri dan dia tuh ada niat untuk ya udahlah ngebantuin lah 350.000 per meter persegi, oke, yang penting hasilnya ada. Dan dia termasuk orang yang nggak ngerti mengenai dunia arsitek ya, dia pasti oke aja dengan hasil tersebut teman-teman. Oke, jadi poin pertama, teman-teman udah tahu kisarannya itu di angka 100.000 sampai 600.000 per meter persegi. Kita lanjut ke poin kedua. Poin kedua ini sebenarnya gue ambil dari Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi gue nggak tahu sebenarnya buat interior designer berlaku atau enggak. Yang penting di sini kita bahas aja. Ini tabel perhitungannya teman-teman. Nah di sini kalau misalkan bisa kita lihat di tabel ini adalah proyek pembangunannya, proyek konstruksinya teman-teman. Kemudian di bagian kanan ini ada kategori bangunannya teman-teman. Nah di kategori bangunannya ada sosial, ada kategori 1, kategori 2, 3 dan juga khusus. Nah di sini kita lihat kategorinya. Yang kategori 1 bangunan khusus ada apa aja. Kemudian bangunan 2 bangunan sosial, masjid, gereja. Bangunan kategori 1 nih, hunian, hostel, bengkel, gudang, komersil, bangunan tidak bertingkat, tempat parkir. Kategori kedua, hunian nih, apartemen yang biasa teman-teman itu berarti masuk ke kategori kedua. Kalau misalkan teman-teman desain apartemen. Kategori 3, komersial, bandara, hotel, segala macam. Nah, sini kita bahas yang kategori 2 teman-teman, yang apartemen. Nah, di sini bisa kita lihat, anggaplah proyek apartemen teman-teman itu ada di angka 200 juta. Kurang dari 200 juta. Soalnya untuk apartemen sendiri kisarannya kalau misalkan yang murah itu memang di bawah 200 juta. Dan karena di sini fee daripada konstruksinya adalah 7%, berarti 7% dari 200 juta. Kurang lebih berarti fee teman-teman untuk proyek yang di bawah 200 juta atau yang nilainya 200 juta anggaplah. Fee desain teman-teman itu ada di angka 14 juta teman-teman. Nah di sini kekurangannya apa teman-teman? Di sini gue contohin, misalkan teman-teman dapat proyek 210 juta, kan dia anggapannya dia udah masuk yang di bawah 2 miliar nih teman-teman. Nah karena teman-teman dapatnya proyek itu 210 juta, berarti di sini teman-teman dapatnya itu hanya 5,9%. Dan 5,9% dari 210 juta adalah 12,390, 12.400. Sedangkan yang di tadi kan 14 juta, beda sekitar 1.700.000 kan teman-teman, 1.200.000. Nah itu kekurangannya sebenarnya di situ. Nah tapi kalau misalkan teman-teman dapatnya yang 1 miliar ya teman-teman untung. Karena 5,9% ini dari 1 miliar kan masih gede banget, masih sekitar 59 juta teman-teman berarti fee-nya teman-teman kalau misalkan dapat proyek yang 1 miliar. Dan itu sebenarnya jarang banget teman-teman apartemen sampai isinya sendiri 1 miliar. Ada sih cuman sedikit banget karena itu ya pasti orang juga mikir lah 1 miliar untuk interior doang kan sayang teman-teman duitnya.
Ya paling 1:1 juta orang kali yang mau ngisi apartemen sampai 1 miliar. Apalagi cuma ukurannya 25 meter persegi, anggaplah seperti itu. Oke, sekarang di sini kita bandingin teman-teman. Si apartemen tadi, kalau misalkan kita ambil kasus apartemen itu luasannya adalah 25 meter persegi. Nah, kalau misalkan 25 meter persegi, teman-teman kasih harga 350.000 per meter persegi, teman-teman. Berarti teman-teman di sini fee desain teman-teman tuh 8.700.000-an teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ngikutin yang dari IAI ini, di mana teman-teman misalkan proyeknya kurang dari 200 juta, teman-teman di sini dapat 7% kan teman-teman. Nah, 7% ini kalau misalkan tadi kita hitung proyeknya 200 juta, teman-teman bisa dapat fee teman-teman 14 juta. Nah, pertanyaannya, mungkin nggak proyek teman-teman dengan apartemen luasan 25 meter persegi, klien mau ngeluarin budget sampai 200 juta. Pertanyaannya di situ teman-teman. Kalau misalkan ternyata si klien budgetnya cuma 100 juta, berarti di sini teman-teman dapat fee-nya kalau misalkan mengikuti tabel perhitungan imbalan jasa arsitek, fee teman-teman hanya 7 juta. Nah, maka dari itu menurut gua sih teman-teman mendingan pakai yang meter persegi aja, karena kalau misalkan dari persenan itu benar-benar sebenarnya menurut gua karet banget sih teman-teman. Soalnya selain daripada itu teman-teman kalau misalkan cek ke Toto aja untuk sanitary aja tuh ada toilet duduk tuh sampai 100 juta sendiri teman-teman. Nah, makanya kalau misalkan memang teman-teman dapet klien yang nominalnya gila-gilaan, nggak ada yang duitnya nggak ada serinya, ya sebenarnya lebih untung yang IAI. Tapi itu kan 1 banding berapa juta orang teman-teman klien seperti itu. Jadi menurut gue sih tetap mending yang meter persegi ya. Dan juga gue nggak tahu kan tadi IAI itu berlaku untuk interior design atau enggak. Oke teman-teman, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada komen-komen bisa langsung tulis di bawah. Dah, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Dadah.